Oke, jumpa lagi Sobat Nilampedia. Pada video tutorial kali ini kami akan menjelaskan atau menguraikan bagaimana cara mengukur kualitas minyak nilam di tingkat petani. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini masih banyak teman-teman kita petani yang bingung tentang adanya pengukuran uji meterlak atau bagaimana cara menghitung uji meterlak. Nah, untuk mengetahuinya, simak terus videonya. Sobat Nilampedia, kita sudah memiliki alatnya. Nah, ini alat uji meterlaknya atau alat yang dapat memprediksi kualitas minyak nilam di tingkat petani. Di sini jenis meterlak yang kita gunakan adalah yang merek Frans. Ini salah satu jenis meterlak yang bagus kualitasnya. Perlu diketahui bahwa untuk meterlak ini banyak jenisnya, bermacam-macam. Namun kami rekomendasikan yaitu yang merek Frans karena sudah teruji mampu memprediksi kualitas minyak nilam di tingkat petani. Sobat Nilampedia, ada yang bertanya, kenapa sih minyak nilam itu perlu diukur kualitasnya? Nah, perlu diketahui bahwa komponen utama minyak nilam yaitu PA atau pacoli alkohol itu sangat menentukan daripada harga daripada minyak nilam tersebut. Semakin tinggi kualitas PA minyak nilam, maka semakin tinggi harga yang dapat diperoleh oleh petani. Namun sebaliknya, jika PA daripada minyak nilam tersebut rendah, maka secara tidak langsung akan terkena potongan harga atau rendah harga daripada minyak nilam tersebut. Nah, ini meterlak ini kita akan coba. Kita akan gunakan 2 sampel minyak. Jadi akan ketahuan apakah memang meterlak ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oke? Ikuti terus. Sobat Nilampedia, di hadapan kita ini sudah ada 2 sampel minyak yang berbeda dari 2 petani yang berbeda dan dengan perlakuan yang berbeda. Kita akan lihat apakah minyak nilam ini berbeda hasil uji meterlaknya atau tidak. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita pastikan bahwa meterlak yang kita gunakan ini steril dari debu dan minyak lainnya. Oke, kita bersihkan dulu. Caranya untuk melakukan pengukuran, ini ya, ini minyak sudah tersedia dalam wadah. Pastikan wadah ini lebih tinggi daripada panjang daripada meterlak ini. Jangan sampai di bawahnya itu tersentuh sehingga meterlak ini tidak bebas bergerak. Oke, kita akan coba. Jadi ini tinggal dicelupkan saja ke dalam minyak nilamnya. Nah, ini bergerak bebas. Itu tandanya bahwa dasar daripada meterlak ini tidak tersentuh dasar wadahnya. Kita lihat nilainya. Jelas kelihatan? Nah, itu nilainya adalah berada di angka 40. Sobat Nilampedia, berikutnya kita akan uji minyak yang kedua. Dari ini minyak dari petani juga. Kita akan tes berapa sih hasil meterlaknya. Kita akan celupkan. Pastikan dasar daripada meterlak ini tidak tersentuh ke dasar wadahnya supaya bebas bergerak. Nah, ini tidak tersentuh dasarnya, bebas bergerak. Kita akan lihat dia berada di angka berapa. Kelihatan Sobat Nilampedia? Nah, ternyata ini di bawah daripada angka 35, yaitu sekitar 32,33. Nah, ini lebih rendah dibanding daripada sampel A yang tadinya itu berada di angka 40. Sobat Nilampedia, kita sudah lihat bersama
dari dua sampel yang berbeda dengan perlakuan yang berbeda, ternyata hasil uji meter luck-nya itu juga berbeda. Ini sampel A, hasil meter luck-nya itu berada di angka 40, sedangkan ini berada di angka antara 32 dan 33. Nah, untuk uji meter luck sendiri, perhitungannya itu adalah semakin tinggi nilai uji meter luck, maka semakin rendah kualitas daripada uji prediksi pH minyak nilamnya. Semakin rendah hasil uji meter luck, maka semakin baik uji prediksi daripada kualitas minyak nilamnya. Untuk menentukan manakah kualitas minyak nilam terbaik yang bagus kandungan pH-nya, itu tidak bisa hanya mengandalkan uji meter luck ini. Ini hanyalah uji prediksi, namun harus dilakukan melalui uji laboratorium. Hasil daripada uji laboratorium telah kami lakukan pengujian bahwa hasil meter luck dan hasil uji laboratorium itu berbanding terbalik. Semakin tinggi hasil uji meter luck, semakin rendah hasil uji laboratorium. Semakin rendah uji meter luck, semakin tinggi hasil uji laboratorium. Jadi, Sobat Nilampedia, perlu kita ketahui bahwa kenapa harus dilakukan pengujian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau memprediksi daripada berapa nilai pH daripada minyak nilam tersebut. Sobat Nilampedia, dimanapun Anda berada, di Fanspage Nilampedia ada yang bertanya bahwa kenapa minyak nilam itu bisa tinggi pH-nya, kemudian bisa rendah pH-nya, atau bisa tinggi uji meter luck-nya, bisa rendah meter luck-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu dikembalikan kepada proses yang dilakukan oleh petani itu sendiri, bagaimana cara melakukan budidaya nilam, pemeliharaannya, kemudian panennya, pasca panennya, penyimpanannya. Itu semua dapat mempengaruhi daripada kualitas minyak nilam. Sobat Nilampedia, sebagai kesimpulan di sini, bahwa uji meter luck hanyalah untuk memprediksi daripada kualitas minyak nilam tersebut. Namun, yang terpenting di sini dari hasil pengujian meter luck ini adalah bagaimana memperbaiki kualitas minyak nilam kita agar kita dapat memperoleh harga yang sesuai dengan jerih payah kita. Jangan sampai kita sudah melakukan berbagai macam usaha, ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk mencapai atau untuk mendapatkan hasil kualitas minyak nilam terbaik, kami rekomendasikan Sobat Nilampedia untuk terus mengikuti video-video kami di Nilampedia, baik di YouTube maupun di Facebook, dan mengikuti petunjuk-petunjuk bagaimana cara mengelola usaha tani nilamnya untuk memperoleh kualitas dan produksi yang maksimal. Oke, Sobat Nilampedia, jumpa lagi pada video-video selanjutnya.